Oke, lanjut. Bentar. Iya. Selamat sore Pak Yo. Saya mau presentasi ya BGP dicampur Firmware sama dicampur ESPF untuk topologi saya. Jadi ini topologi menyeluruh saya di mana nanti untuk demonya diperjelas lagi, tapi secara singkat itu bagian sini yang saya garis ini itu menggunakan OSPF. Lalu yang untuk yang ini sama ini bawah kiri sama atas kanan ini pakai RIP dan tengahnya ini pakai BGP. Ya. Dan lalu di tengahnya ini pakai frame relay paling tengah ini. Jadi saya menggunakan 2 frame relay di tengah. Oke, lanjut. Jadi untuk penjelasan singkatnya sih, jadi BGP itu nanti di settingnya kita harus tentukan BGP numbernya dulu. Jadi terserah mau 100. Kalau saya pakai 100, 200, 300, 400. Habis gitu nanti di command prompt-nya masing-masing router kita akan men-setting ini BGP. Lalu kita masuk, lalu kita tulis neighbor IP dari router tersebut. Jadi neighbor dari router tersebut itu apa aja nanti yang mau pakai BGP dituliskan semua. Lalu network ditambah mask dari neighbor BGP tersebut. Lalu karena BGP saya ini dicampur dengan OSPF, jadi OSPF-nya harus di-redistribute juga. Lanjut ke frame relay. Nah, frame relay-nya ini saya gunakan 2, 1 sama 2. Jadi frame relay 1, frame relay 2. Ini hanya salah satu capture dari frame relay-nya. Ini yang frame relay pertama. Jadi dapat dilihat kalau serial 103, serial 2113 ini berarti dari arah sini ke arah sini. Jadi dari router 1 yaitu ini 1 ke router 3 ini 3. Dan seterusnya dan dilanjutkan di frame relay keduanya. Jadi ya mirip lah. Nah, itu caranya frame relay-nya itu kita tentukan dulu DLCI-nya. Saya menggunakan supaya gampang. Untuk lompatan pertama itu tengah-tengahnya pakai 0. Jadi misalnya router 1 ke 3 berarti 103, lalu lompatan keduanya pakai 0-nya diganti 1 dan seterusnya. Jadi dapat dilihat kalau DLCI kedua dari 103 itu jadi 113. Oke, lanjut. Oh ya, jangan lupa di encapsulation juga. Maksud saya di settingnya encapsulation frame relay. Lalu yang terakhir itu OSPF-nya itu kita tentukan OSPF number-nya dulu. Saya yang atas kiri itu menggunakan OSPF 1 dan yang bawah itu pakai OSPF 2. Lalu kita setting network yang tersambung dalam OSPF itu. Jadi semisal untuk router 8 ini, router 8, saya gunakan OSPF, berarti network yang harus di setting untuk OSPF tersebut adalah 60-60-60-0 dan 50-50-50-0. Di sini di router 3 saya juga di setting OSPF juga bedanya harus ada redistribute BGP subnets. Jadi oke, lanjut. Jadi ini ya threshold antar network yang ada OSPF. Jadi dapat dilihat kalau 60.1 itu di sini, lalu 80.1 itu di sini, 70.1 di sini, 10.4 itu ada di sini. Jadi network di tengah saya ini semua BGP-nya itu pakai satu network 10.10.0, lalu 50.2-nya di sini, 60.2-nya di sini, dan 50.2-nya di sini. Ya. Ini threshold-nya. Oke, lanjut ke demo. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Oke, jadi di sini saya seperti yang tadi dilihat, kuning itu OSPF,
biru itu RIP dan hijaunya itu BGP. Kita coba lihat di sini aja ya, di R1. Oh, ini udah ada R1. Jadi R1 kita show run. Dapat dilihat kalau ini tersambung dengan frame relay-nya itu pakai ini IP yang 10.1, lalu nyambung ke OSPF-nya yaitu 70.1, lalu disetting OSPF dan BGP. BGP, lalu mari kita coba ping dari PC2. Jadi dari atas ini PC2 sampai ke PC1. Jadi dari sini ke sini. Itu kita ping 192.168.40.2. Duh. Nah, ini sudah bisa, Pak. Ya. Ada yang perlu didemokan lagi, Pak? Terus Ruton. Dari sini. Terus ya. Ke IP yang sama. Trace 192.168.40.2 ya. Ya. Nah, buktinya bahwa itu ke berapa? Ke 80-81 itu yang mana? Sing Ya, 80-81 itu ini yang ya. itu yang Sebentar, saya kanan clear. ya. Ya, jadi 80.1 itu ini, lalu 70.1 itu ini, lalu 10.2 itu ini, lalu lanjut ke networknya router RIP sini, Pak. Kalau mau di ping ke tempat lain juga bisa, misalnya dari OSPF ke OSPF, berarti ping itu saya lupa. Harusnya 30.2. Berarti 68, 30.2. Nah, ini sudah bisa juga. Lalu kita trace. Ini. Jadi, supaya lihatnya gampang. Nah, jadi dari atas kiri ini 80, networknya 80, 70, 10, 50, 60, lalu nyampe ke PC-nya. Ya, Ya, oke. itu aja. Sekian, terima kasih. Ya, makasih Chris. Berikutnya. Coba Tong In apa Ronald apa Fabian? Terserah Pak. Coba Tong In dulu. Coba. Iya deh, saya dulu aja Pak. Oke, Tong In. Oke. Tunggu. Bentar. Oke, ini udah kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, jadi berikut saya akan mempresentasikan penggabungan dari fitur BGP, habis itu OSPF dan RIP routing. Jadi untuk pembagian BGP-nya sendiri itu saya bagi menjadi 3, di mana pada router 1, router 2, dan router 3. Dan untuk nomor di LCI-nya itu 100, dan ini BGP-nya 200, dan sini BGP 300. Habis itu untuk di LCI-nya itu 101, 102, 103, dan yang ini 201, 203, dan di sini 301 dan 302. Pertama-tama, untuk membuktikan ini sudah terhubung, ini pertama-tama saya coba melakukan ping terlebih dahulu. Di mana di sini saya langsung saja melakukan ping kepada 10.3. Di sini cara mereka terkoneksi secara dynamic. Di mana karena dynamic ini didapatkan dikarenakan mereka sudah melakukan hubungan melalui BGP. Oleh karena itu akses dari router. Jadi yang BGP itu yang R1, R2, R3 ya? Iya, BGP-nya R1, R2, R3. Karena mereka sudah melakukan BGP, otomatis mereka itu sudah melakukan distribusi juga secara DLCI. Untuk pembuktiannya ini sebagai berikut. Jadi saya kasih lihat frame relay map. Jadi sini sudah terhubung secara dynamic pada router 1, router 2, dan router 3. Berikutnya, untuk sambungan pada statiknya itu, ya udah
kita harus memberikan IP pada PC 4, di mana PC 4 merupakan end device. Kita cukup memberikan IP seperti biasa. Habis itu pada router 1, itu kita berikan redistribute untuk memberitahukan pada semua pihak di luar router 1 bahwa pada router 1 ini terdapat device yang kalau ingin berkoneksi itu harus menggunakan statik. Jadi ini buktinya di sini. Bentar. Jadi ini. Jadi pada router BGP 100 ini itu harus diberitahukan bahwa dia itu melakukan redistribute pada statik. Jadi untuk membuktikan pada PC 4 ini bisa atau enggak, dari sini saya akan mencoba melakukan ping dari PC 4 ke PC 3. Jadi pertama-tama itu saya ping. Maka terbukti bahwa untuk koneksi statiknya itu bisa. Jangan lupa kalau pada saat kita ingin melakukan konfigurasi atau melakukan sambungan secara statik, itu kita cukup langsung menuju router atau menuju network yang ingin kita mau. Jadi anggapan kalau misalnya dari sini, itu anggapan pergi ke sini. Yang kita tuju itu bukan satu persatu seperti kita harus ke network 50, ke network 40, satu persatu. Kita cukup langsung melakukan sambungannya kepada network yang dituju. Jadi sambungan sebagai berikut. Di mana untuk menunjuk 30.0, kita langsung saja hop ke router terdekat yang bisa menuju ke network berikutnya. Maka dari sini sudah melakukan atau sudah terjadi sambungan antara dua pihak. Habis itu, berikutnya adalah konfigurasi dari router RIP yang ada di sini. Di mana pada konfigurasi di sini, itu seperti biasa, kita mengaktifkan router RIP pada R5 untuk memberitahukan bahwa dia tersambung pada network 20.0 dan 30.0. Itu yang ada pada router 5. Dan untuk pada router 4, itu kita kasih tahu 30.0 saja. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan itu di sini akan melakukan redistribute secara RIP dan memberitahukan pada R1 bahwa di sini itu akan memberikan sambungan RIP supaya bisa keluar dari PC 1 menuju network yang lain. Sebagai berikut konfigurasinya. Jadi di sini dia akan memberitahu RIP dan di sini juga dia harus membalas kepada router 1 bahwa kalau misalnya dari router 1 ingin masuk ke PC 1 itu sambungannya berupa statik. Tapi dari router 1 dari router 4 ingin ke PC 4 sambungannya itu harus RIP gitu. Jadi di sini saling sama-sama melakukan redistribute. Tapi untuk pada BGP itu tidak ada fitur melakukan redistribute secara RIP. Makanya harus kita akali sebagai berikut, Pak. Jadi anggapan dari router RIP ini, dia keluarnya itu bukan mengatasnamakan bahwa dia keluar pakai RIP, tapi dia mengatasnamakan dia akan pakai statik gitu supaya bisa keluar. Dan untuk bukti bahwa dia sudah bisa terhubung, akan langsung saya contoh dengan ping aja. Oke, di sini sudah berhasil melakukan ping dari PC 1 ke PC 4. Setelah itu, saya akan mencoba apakah dia benar dari PC 1 itu bisa ke PC 3. Langsung saja saya ping. Ya. Di sini sudah terbukti. Kalau gitu kita coba langsung melakukan trace untuk dari PC 1 ke PC 3-nya. Ya. Oke, berarti sudah betul bahwa dia melompat ya sesuai dari 20, 30, habis itu 20, melalui di sininya, dan di sini terhubung, habis itu 50, 40, dan di sini sudah tersambung. Oke.
Itu untuk RIP dan statiknya. Ini sorry penjelasannya agak sedikit mutar karena ya belum biasa lah. Nggak apa-apa. Oke. Kalau berikutnya di sini kepada dua network ini saya menggunakan router OSPF dan di mana kedua network ini saya menggunakan sama-sama area 0 juga. Untuk konfigurasinya kita langsung mulai saja pada router 3. Ini saya buka router 3. Habis itu Mikrotik dan R7. Ini saya buka di sini Mikrotik 1. Oke, jadi pertama-tama ya kita akan memberikan address, tapi untuk penjelasan address sepertinya tidak bisa bisa dilewati dulu. Jadi berikut adalah konfigurasinya. Jadi untuk memberikan router OSPF pada router 7, kita langsung saja memberitahukan bahwa network yang terhubung atau network yang akan melakukan OSPF itu adalah 30.0 dan 40.0. Kerja dari OSPF ini sedikit mirip dengan RIP di mana dia mendeklarasikan network yang akan terhubung pada router-router pada OSPF berikut. Jadi di sini saya berikan OSPF 30, di mana 40.0 dan 192.168.30.0. Habis itu untuk yang mikrotiknya di sini, itu saya berikan routing OSPF-nya itu 40.0 dan 50.0. Enaknya dari setting OSPF di mikrotik, kita tidak perlu mengatur interface seperti Ether 2, Ether 3. Kita langsung saja melakukan konfigurasi pada networknya dan di sini dia akan muncul instannya. Habis itu konfigurasi untuk router 3. Itu sama, bahwa dia di sini router 3 itu OSPF, itu dia langsung saja menuju pada network yang berhubungan secara LAN, yaitu 50.0. Habis itu, dari router BGP ini, dia harus melakukan redistribute OSPF 30 supaya dari PC30 ini, PC3 berikut, itu bisa lakukan hubungan keluar dari network ini secara serial dan ini. Dan untuk pembuktiannya saya rasa sudah dicoba karena tadi saya sudah melakukan PC dari 1 ke PC 3 dan dari PC 4 ke PC 3. Oke, kayaknya itu berikut cukup untuk penjelasan router BGP, OSPF-nya dan RIP-nya. Terima kasih. Ya, makasihin. Ya, makasih Pak. Berikutnya siapa? Ronald ya? Enal? Ya Pak. Perluan kan Pak? Oke, kita sudah. Dari PPT aja ya Pak? Sembarang sekali kamu. Oke, selamat sore Pak Yo, selamat sore teman-teman. Ya. Saya presentasikan hasil pekerjaan saya. Untuk pertama, topologi yang saya buat adalah seperti ini, di mana LAN-nya terdiri dari OSPF, 2 OSPF, dan juga 2 router RIP ditambah statik. Dan di tengah itu saya menggunakan frame relay dan juga BGP. Nah, untuk topologinya seperti ini. Jadi LAN-nya itu ada 6 seperti ini. Nah, kemudian saya akan jelaskan untuk masing-masing area. Pertama untuk OSPF area, yaitu yang di bagian sini. Nah, bisa dilihat pada topologi ini R1 adalah border dari sebagai jalan keluar untuk OSPF keluar dan juga sebagai jalan masuk untuk yang lainnya masuk ke OSPF ini. Nah, untuk settingan router 1 bisa dilihat di sini. Untuk OSPF kita melakukan redistribute BGP dari router 1 itu, yaitu saya pakai AS number 100. Nah, kemudian untuk bagian BGP-nya kita melakukan redistribute OSPF. Jadi konsep BGP itu adalah meredistribute
lawan dari dirinya. Jadi ketika kita setting BGP, maka yang kita redistribute itu adalah OSPF atau static misalnya yang dari luar. Nah, terus untuk settingan IP route dari sini saya ambil dari router 1 contoh. Bisa dilihat bahwa di sini untuk beberapa alamat itu sudah dilambangkan dengan O atau berhasil dengan melakukan OSPF. Nah, terus untuk command line-nya kalau menggunakan MikroTik sedikit berbeda. Jadi menggunakan routing OSPF network, ditambahkan networknya berapa dan juga areanya ada area apa. Kalau area 0 berarti backbone. Nah, kemudian untuk bagian RIP dan static area, ini saya ambil contoh di bagian bawah ini di R4. Nah, bisa dilihat juga untuk router BGP saya melakukan redistribute static karena lawan dari BGP yang di bagian sini adalah static. Nah, ini bisa dilihat neighbor-nya sudah remote address-nya berapa, itu sudah terdaftar semua. Dan kemudian di sini kita melakukan IP route static. Kalau mau ke 6.0 atau LAN yang di belakangnya itu lewatlah 44.2, yaitu tangan router yang terhubung pada router 6 ini di sini. Untuk bisa ke belakang sehingga dia tahu oh di belakang saya ada LAN ini gitu. Yeah. Karena di bagian R8 dan R6 bagian kanan adalah RIP, sedangkan R4 dan R8 ini menggunakan static. Nah, untuk kasus router Cisco saya kurang tahu kenapa dia tidak bisa langsung meredistribute RIP. Tapi kalau menggunakan router MikroTik kemarin saya gunakan itu dia bisa langsung redistribute RIP tanpa harus perantara static gitu. Yeah. Nah, ini adalah IP route yang terbentuk. Ini adalah caranya, mungkin bisa dicatat yang sering lupa. Nah, kemudian kita masuk pada bagian tengahnya yaitu frame relay dan BGP-nya. Jadi router border R1, 2, 3, dan 4 itu selain menggunakan BGP, dia juga menggunakan frame relay di bagian tengahnya. Lihat saya pakai 5 frame relay di sini. Nah, terus yang uniknya di sini ketika kita melakukan BGP di dalam frame relay, bisa dilihat ini frame relay map yang kita buat di sini bersifat dynamic atau dengan sendirinya terbentuk jalurnya tanpa kita menggunakan frame relay map IP atau kita melakukan mapping frame relay itu nggak perlu lagi. Jadi ketika sudah pakai BGP itu BGP yang bekerja untuk menentukan jalurnya. Selama kita udah menentukan di LCI-nya ini kemana gitu. Jadi sambungannya secara otomatis. Maka di sini yang di kotak merah ini dia bersifat dynamic, bukan static. Nah, terus hasil percobaan ini saya lakukan ping ke beberapa LAN. Yang pertama ada ping dari OSPF dalam satu LAN yang sama. Nah, ini berhasil. Jadi 1.10 dan 2.10 itu masih dalam satu area OSPF yang sama. Kemudian saya ping lagi ke OSPF yang berbeda atau OSPF yang sebelahnya itu berhasil 3.10. Terus saya ping lagi dari OSPF ke RIP dan static itu berhasil. Dan juga saya ping dari RIP static tapi berbeda itu berhasil. Nah, untuk hasil trace dan wireshark ini saya dari PC1 1.10 saya trace melakukan ping ke 6.10 berhasil dan saya trace. Dia akan melewati gateway-nya dulu, kemudian masuk ke frame relay, router border, kemudian masuk frame relay dan masuk ke router 6.10 itu. Ini bisa dilihat buktinya bahwa apakah dia keluar menggunakan frame relay atau tidak, dan ternyata terbukti dia menggunakan frame relay. Kita bisa lihat first address octet-nya berapa, second address octet-nya berapa, ILC-nya adalah 914, yaitu melewati border yang sudah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lakukan saja demo. Nah, misalkan dari PC1 saya akan melakukan
setting ke PC6. PC6 ini adalah 6.10, PC1 itu 1.10. Iya. Oh, salah. Nah, ini berhasil. Sekarang kita trace. Yang pertama dia akan lewat 192.168.1 yaitu Ether 3 gateway-nya. Kemudian keluar ke 10.20.2 yaitu tangan ini. Kemudian keluar ke frame relay. Frame relay ini di sini saya kasih keterangan menggunakan 10.00 dan kebetulan tangan yang di sini adalah 10.004. Kemudian dia masuk ke 44 yaitu di sini. Dan kemudian dia masuk ke 40.2 masuk ke sini dan akhirnya sampai ke tujuan. Untuk lebih memastikan apa dia akan melewati Batam ke Pontianak atau dia melewati Palembang. Karena di sini saya setnya dia akan melewati Palembang, jadi kita coba capture di bagian sini untuk frame relay-nya. Ini saya filter ICMP. Ini saya lakukan ping lagi misalkan 6.10. Nah, bisa dilihat ICMP di sini berhasil dan benar ternyata dia melewati frame relay dari Batam melalui Palembang kemudian ke Jakarta sini. Oke, sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Terakhir siapa ini? Si Fabian ya? Langsung, Fab. Halo. Oh iya, Pak. Ini punya saya masih belum selesai. Soalnya apa itu? Masalah di bagian redistribute-nya saya. Oke, enggak apa-apa. Mari nasi ya. Oh iya. Bukan ya, utang ya. Oh, oke. Enggak apa-apa, utang enggak apa-apa. Ya. Oh iya, oke, Pak. Kamu minggu depan. Oke, thank you.